nggak seberapa harganya. Dan ini apa nih? Hah? Aduh. Ya, buat menafkahi istri kamu. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia. Niat mau ke warung, tapi keinget sama suami aku. Gak terasa, udah hampir 4 tahun suami aku pergi ninggalin aku buat merantau. Tapi kalau seandainya nanti suami aku udah pulang, apa iya aku harus cerita soal tetangga yang suka sama aku? Enggak, kayaknya aku nggak harus cerita deh sama suami aku. Karena takutnya nanti kalau aku cerita sama Mas Bagas, dia pasti bakal marah besar sama orang itu. Takutnya nanti momen yang aku tunggu-tunggu buat ketemu sama suami aku bakal jadi hancur nantinya kalau dia bakal dengar cerita ini. Ya udahlah, mending aku pikirin nanti aja soal ini. Tapi mudah-mudahan di sana suami aku kesehatannya terjaga ya. Ya aku beruntung banget punya suami yang baik hati. Lagi pula juga meskipun dia merantau jauh di sana, aku yakin kok kalau dia setia sama aku. Dan lagian juga dia selalu ngabarin aku meskipun keadaan dia lagi sibuk di sana. Ya mudah-mudahan aku sabar nungguin dia pulang. Mau mana sih? Mau ke warung. Warung? Mari ya Mas duluan. Nggak usah Mas, makasih. Sinta jalan kaki aja. Terburu-buru banget sih. Udahlah, santai aja. Ini kan panas, tahu nggak? Kalau aku anterin kamu kan lebih cepet supaya kamu itu gak hitam. Kenapa? Masih gak enak karena kamu sudah punya suami. Iya. Udah mendingan kamu tinggalin aja deh suami kamu. Ngapain kamu bisa bertahan? Sedangkan suami kamu itu gak mikirin kamu. Maksud Mas David nyuruh Sinta ninggalin suami Sinta apa ya? Dia tuh enak-enak di luar sana. Dia tuh tidak memberikan tanggung jawab yang seharusnya kamu dapatkan. Tidak memberikan uang. Coba kamu pikir, kalau kamu dikasih belanja, kamu gak bakalan jalan kaki, pasti kamu pakai motor lah, setidaknya pakai motor. Biasanya kalau merantau jauh-jauh, biasanya punya uang banyak bisa membelikan mobil. Tapi kenyataan, selama beberapa tahun ini aku perhatiin, kamu tuh kayaknya masih ya serba kekurangan. Mas, gini ya, Sinta kasih tahu sekali lagi ya. Kenapa? Mas David tuh nggak perlu ngurusin hidup Sinta, ngurusin kehidupan keluarga Sinta. Lagian juga Mas David nggak malu dilihat sama tetangga. Aku perlu ngurusin hidupnya kamu karena aku tuh ada perasaan sama kamu dan aku pengen menikahi kamu. Apa menikahi Sinta? Mas, pikiran Mas David kemana sih? Mas David udah jelas-jelas tahu Sinta punya suami, Mas. Lagian juga istri Mas David ada 4, masih kurang. Sinta, ini demi kebaikan kamu. Coba lihat istri-istri aku bahagia dan aku bisa memenuhi segalanya. Setiap istri aku belikan mobil. Setiap istri aku bangunin rumah. Kurang apa coba? Dan kalau kamu mau jadi istri aku bakal membelikan kamu villa sekalian dan mobil mewah. Apa kamu gak tergiur? Apa kamu masih bertahan dengan suami kamu yang tidak bertanggung jawab itu? Udah, mendingin cerain aja suaminya kamu. Kamu nikah sama aku. Mas David nggak ngaca apa ya? Emang kenapa? Istri Mas David 4. Terus omongan Mas David punya masing-masing istrinya dikasih rumah. Padahal satu rumah itu dibuat berlima, Mas. Oh, kamu nggak tahu yang sebenarnya. Rumah itu emang sengaja aku pakai karena rumah-rumah istri aku itu belum selesai, tahu nggak? Dan mobil-mobil yang aku omongin barusan itu emang aku gak langsung kirim ke rumah karena gak ada garasi, gak cukup. Kalau seumpamanya rumah aku udah selesai, aku kasihkan semua fasilitas sama istri aku dan sekaligus kamu. Sebelum rumah istri aku belum selesai, ya aku langsung belikan rumah.
kalau buat kamu gak bangunin. Aduh, kayaknya ini Mas David jago ngarang cerita deh. Mobil, maksud Mas David mobil apa? Ini aja motor udah bertahun-tahun, Mas. Terus sekarang Mas David bilang banyak mobil. Jago banget yang ngarang cerita ya, Mas. Aduh, maaf ya, Sinta nggak Masalah motor tertarik. ini ya, iya. Kamu nggak tahu apa? Hah? Ini buat tukang kebun aku sekarang. Ya sengaja aku pakai karena ya kamu tahu sendiri kan. Kalau aku pakai motor sport, ya bising banget lah suaranya. Kamu tahu sendiri kan. Hah? Ya aku kasihan banget sama kamu Sinta. Udahlah Mas, sekarang Mas David tuh terima kenyataan aja. Jangan malah pamer sana sini tentang harta yang belum tentu itu milik Mas David. Terima kenyataan. Aku udah terima kenyataan kok. Dengan aku mempunyai segalanya, dengan aku bergelimang harta, aku udah terima itu semua dan aku merasa bahagia dan merasa yang menjadi orang yang sangat berharga lah. Kamu tuh sendiri kan, aku bisa membantu tetangga aku bisa memberikan yang orang lain tidak bisa memberikan. Hah? Ya udah, kalau masalahnya Mas David sekarang udah bahagia, ngapain masih ganggu Sinta, Mas? Ya, Sinta udah punya suami. Aku merasa kurang lengkap kebahagiaan aku kalau aku belum bisa meminang kamu. Dan sekarang aku membuka ya kesempatan ini buat kamu. Kalau enggak, kamu tahu kalau orang kaya itu bisa mendapatkan istri yang lebih cantik daripada kamu. Tapi ya di sini aku sedikit merasa iba karena keadaan kamu yang serba kekurangan, makanya aku milih kamu Sinta. Mas, masalahnya Mas David udah punya istri 4 loh Mas. Kurang. Setelah ini kalau belum melebihi 9, ya itu kan kurang. Hah? Aduh. Kamu tahu sendiri kan, istri itu bisa 9 ya, bisa 8, bisa 7. Yang terpenting jangan sampai 10. Aduh, kayaknya ini omongannya malah ngaco deh kamu Mas. Udah, aku mau pergi ke warung, aku minta Mas David jangan ganggu aku lagi. Berarti kamu gak mau, kamu tetap bertahan sama suaminya kamu yang gak bertanggung jawab Mas, itu. jangan mentang-mentang suami Sinta sekarang lagi merantau ya. Terus Mas David bisa seenaknya sama Sinta di sini. Sinta tahu di sini Sinta sendirian Mas, tapi Sinta masih bisa jaga diri di sini. Kamu bisa jaga diri, tapi suaminya kamu di luar sana ya. Aku banyak teman di sana dan aku bisa menjelakai suami kamu kapan aja. Lihat aja nanti kalau dia udah datang keadaannya seperti apa. Mas, maksud Mas David mau mencelakai suami Sinta apa? Ya setidaknya kamu berkorban demi suaminya kamu dengan kamu menikahi aku. Kamu sudah bikin suami kamu di luar sana itu aman. Hah? Mas David denger baik-baik ya. Mau kayak gimana pun keadaan Sinta sekarang, Sinta akan tetap setia sama suami Sinta. Dan Sinta nggak akan ngelirik cowok-cowok lain, seperti apalagi kayak Mas David kayak gini. Oke. Aku pantang ditolak sama wanita ya. Dan aku pastikan kamu bakalan sengsara kalau kamu itu menolak aku. Dan aku pastikan suami kamu itu bakalan terjadi sesuatu di luar sana karena ulah kamu berani menolak aku. Aduh, Mas, daripada Mas David ngurusin hidup orang lain, mending Mas David urusin hidup Mas David sendiri deh. Coba deh dilihat, apa ya sekarang hidup Mas David udah enak? Udah bahagia, udah enak, udah senang. Segalanya aku sudah mempunyai. Hah? Kayaknya tetangga-tetangga pada ngejulitin istri-istri Mas David deh yang kekurangan nafkah kayak gitu. Mas David sadar dong. Tuh tetangga-tetangga yang iri sama kehidupan kita karena kehidupan aku itu bahagia banget sama istri-istri aku. Udahlah, kamu gak usah dengerin ya omongan tangga-tangga kita. Hah? Coba deh, kamu mau menjadi istri aku, kamu bakalan mengalami kebahagiaan yang tak pernah kamu alami. Mas, kayaknya udah cukup deh. Mas David nyuruh Sinta buat jadi istri Mas David. Sinta udah capek denger ya Mas. Oh, berarti... Dan Sinta tegaskan sekali lagi, Sinta nggak akan mau jadi istri Mas David. Karena Sinta udah punya suami yang bener-bener sayang sama Sinta. Gak akan mau. Oke. Udah, tunggu aja David, ya. Mending pergi aja deh Mas. Tunggu aja penderitaan kamu dan suaminya kamu. Hah? Karena kamu udah berani nolak aku. Orang miskin aja kamu sok-sokan tau nggak? Hah? Suaminya kamu itu belum tentu bisa sukses di luar sana. Awas. Gimana sih cara pikir Mas David itu udah jelas-jelas punya istri 4? Udahlah, mau kemana? Aku mau ke warung. Kamu mau kemana? Tadi aku nggak sengaja lihat kamu, terus aku nyamperin kamu ke sini. Oh, Soalnya gitu. kamu kan sendirian. Iya, aku tadi rencananya sih mau ke warung. Cuman, ya nggak tau lah, aku lagi kepikiran sama suami aku. Aku Iya udah kangen sih. banget sama suami aku sebenarnya. Cuman,
Ya mau gimana lagi, namanya juga merantau kan, dia cari nafkah buat aku. Tapi kan Sin, suami kamu udah lama kerja di luar. Kamu nggak boleh loh percaya 100% kayak gitu aja. Ya masalahnya kamu di sini oke, kamu di sini nunggu dia, kamu nggak jaga perasaannya dia, kamu nggak keluar sama laki-laki lain. Tapi di luar sana kamu kan nggak tahu dia ngapain sama siapa. Apalagi kalau misalnya nanti dia pulang ke sini terus dia nggak bawa apa-apa sih. Ya nggak tahu lah, nanti kan itu namanya rezeki, nanti urusan belakangan. Cuman kalau kesetiaan dari suami aku emang udah jamin banget kalau dia bakalan setia sama aku. Aduh Sin, zaman sekarang kita tuh nggak boleh terlalu percaya sama laki-laki, tau nggak? Bisa aja kan dia ngomong sama kamu, oke dia setia sama kamu, dia nggak keluar tanpa ngabarin kamu, dia nggak keluar sama perempuan. Itu mustahil lah Sin. Laki-laki sekarang mana ada coba yang tahan, apalagi sudah beristri nggak keluar sama perempuan. Mustahil banget kalau menurut aku kamu sih. mah pikirannya negatif terus. Udah oh ya, ngomong-ngomong, tadi aku tuh ketemu lagi sama Mas David. Dia berusaha buat godain aku gitu, padahal dia nggak sadar apa ya kalau istrinya udah 4, terus masih berusaha buat godain aku. Mas David yang Aku nggak habis pikir deh sama dia. istrinya tinggal satu rumah itu. Iya, terus dia malah ngaku-ngaku kalau ya istrinya masing-masing dikasih rumah sama dia dan juga mobil. Iya, tapi kalau rumor yang aku dengar sih memang benar, tau nggak? Jadi istrinya itu masing-masing udah dibelikan rumah, cuma rumahnya masih belum selesai. Tapi kan Sin, kalau aku pikir-pikir ya, boleh juga tuh si Mas David kan. Boleh? Iya, iyalah Sin. Maksud kamu aku mau jadiin istri kelimanya? Ya nggak mau lah aku. Ya gini deh Sin, kalau aku Kamu jadi ngaco, kamu ya, kalau aku jadi kamu ya, aku nggak mungkin kan nungguin suami kamu udah bertahun-tahun. Siapa tahu di luar sana dia udah punya istri, kita kan nggak tahu. Aduh, gini deh, Mas Bagas itu kan suami aku, jadi aku lebih tahu Mas Bagas itu orangnya kayak gimana. Udah kamu mah tambah ngaco kamu kalau aku ajakin ngobrol. Ya udah deh, itu terserah kamu kalau gitu. Ya Aku udah, kan kamu cuma nih. ngasih solusi. Iya ya udah, makasih kamu udah ngasih solusi, tapi solusi kamu menyesatkan aku, tahu nggak sih? Ya udah kalau gitu aku buru-buru ke warung nih, kamu lanjut aja perjalanannya. Mau ke warung? Ya udah kalau gitu bareng aku aja. Aku nggak jadi ke rumah temen aku, nanti aku sekalian belanja terus mampir ke rumah kamu. Tapi beneran nih, kamu mau bareng aku? Iya. Nggak ngerepotin, nanti aku ngerepotin lagi. Enggak lah, ngapain juga ngerepotin. Ya udah kalau gitu kita bareng aja. Ya udah yuk. Kasih ya. Sama-sama. Duh, ini kamu motor baru lagi. Iya dong. Ya udah yuk. Duh. Mas, Gung. udah siap, Di Bos? mobil. Udah siap. Ini udah dibersihin semua. Udah kok, Bos. Udah dibersihin semua. Ini mau ditaruh di dalam atau gimana, Bos? Ya, taruh di dalam. Jadi sekarang kita harus buru-buru pulang. Aku udah kangen sama istri aku, Gung. Udah beberapa tahun aku gak pulang. Ya aku kasihan sama istri aku, Gung. Dan sekarang kan iya udah enak hidup aku. Tapi kan istri aku juga belum merasakan. Dan setelah ini aku bakalan bawa istri aku ke sini karena usahaku semua udah ya berhasil di tempat ini, Gung. Jadi setelah aku pulang nanti aku jemput istri. Ya paling enggak kita 1 bulan lah di daerah di daerahnya aku sama istri aku, Gung. Aku kasihan, udah sebenarnya udah nggak tega dari kemarin-kemarinnya, tapi kerjaan kalau misalkan ditinggalkan ya kasihan juga sama istri aku, Gung. Jadi sekarang aku udah atur semua pekerjaan aku dan jadwal udah aku geser selama 1 bulan. Jadi aku mau bareng sama keluarga dulu sekarang, jadi gak mau ganggu masalah kerjaan. Dan kamu juga harus di sana juga. Nanti kalau misalkan ada kebutuhan apa, jadi aku gak bingung buat cari sopir. Siap, Bos. Oke, udah sekarang dekat di belakang. Kita langsung jalan aja. Siap, Bos. Tadi dulu, Bos. Ini mau dimasukin, Bos. Ini sekarang aku masuk aja. Ini kopernya, Gung. Ya, Bos.
Koper minta tolong diambilin gue. Aduh. Aku minta tolong kamu tunggu di sini dulu biar aku nemuin istri aku dulu. Aku juga mau bikin kejutan kan. Jadi kamu tinggal nunggu telepon dari aku aja. Oke? Nanti kalau misalkan aku udah telepon ya udah kamu tinggal ke aku aja. Soalnya kalau misalkan ya kamu langsung ikut nanti nggak bisa bikin kejutan dong buat istri aku. Aku sebenarnya udah lama banget nggak pulang ke sini, Gung. Ini sebenarnya jaraknya agak lumayan jauh sih. Ya biar dia juga nggak curiga lah. Kalau misalkan aku datang dengan keadaan yang begini, ya semoga aja istri aku tetap nerima aku apa adanya, Gu. Semoga, Mas. Seandainya dia tidak mau nerima aku apa adanya, ya mungkin ya udah memang takdir aku gak bisa bareng sama istri aku. Aku yakin dan gak ada keraguan sedikit pun di hati aku, Kong. Istri aku kayaknya memang setia, tapi kan gak ada salahnya aku bikin kejutan. Terus ya mau nyoba istri aku lah. Kira-kira dia setia nggak ya, soalnya udah lama aku tinggalin, aku juga kasihan. Setelah ini kalau dia mau ya bakalan aku bawa ke tempat kerja aja, Gung. Kasihan aku tinggal sendirian. Sudah. Kalau begitu aku langsung jalan dulu ya. Kamu tunggu di sini, aku telepon, kamu baru berangkat. Oke? Ya udah. Duluan ya, Gung. Oke. Oh, udah pulang. Masih berani pulang? Hah? Ya. Ada apa ya, Pak David? Itu apa yang dipegang? Itu uang apa baju? Tapi aku pikir itu baju deh. Oh ya, kamu ngapain masih pakai penyangga kayak gini? Oh ini tongkat, Pak David. Tongkat. Jadi, biasanya kalau tongkat buat orang-orang yang lumpuh atau cacat. Apa mungkin kamu cacat? Ya, gimana ya Pak David? Saya juga bingung mau cerita gimana kejadiannya. Ya gak usah cerita, kamu dengerin sebenarnya. Aku cuma pengen tahu dengan keadaannya kamu kayak gini ya, kamu masih berani datang ke kampung ini sedangkan kamu sudah bertahun-tahun di luar sana meninggalkan istri kamu. Kak, jadi kan saya kasihan istrinya kamu. Kamu tinggalkan dia gak dinafkahi. Dia itu terlontang-lantung, tau nggak? Mendingan kamu pergi aja, balik lagi ke sana, ke tempat kamu yang kemarin. Supaya kamu gak kelihatan istri kamu. Gini Pak David, jadi saya juga bingung buat cerita ke Pak David. Saya pergi merantau, saya kan untuk menafkahi istri saya. Dan sekarang saya pulang, saya juga buat istri saya pulang. Jadi saya udah kangen sama istri saya. Kalau cuma bawa orang doang, mendingan gak usah pulang. Seharusnya kamu kalau mau menafkahi tiap bulan kamu tuh ngasih duit sama dia, tahu nggak? Tapi apa nyatanya? Kamu gak pernah ngirim duit buat istri kamu. Oke, saya memang harus laporan ke Pak David. Ya cukup istri saya aja yang tahu. Walaupun saya gak ngirim uang itu juga bukan urusan Pak David, karena ini urusan rumah tangga saya. Jadi jangankan Pak David, keluarga saya sendiri itu gak berhak ikut campur masalah urusan rumah tangga saya. Aku kasihan aja sama istrinya kamu, tahu nggak? Kalau kamu emang ngirim duit, dia tuh gak bakalan kebingungan buat belanja, tahu nggak? Aku udah tahu. Udah, kamu gak usah mungkin lagi, tahu nggak? Gini aja, kamu cerain ya istri kamu, dan ya kamu tuh sendiri kan, kalau aku tuh bisa membahagiakan dia dan aku bisa menafkahi dia. Sekarang gini, aku bakal nikahi istri kamu, tahu nggak? Pak David, kalau istri Pak David masih satu, mungkin saya masih maklum. Masalahnya istri Pak David sekarang kan udah 4. Masa Pak David mau punya istri 5? Jadi Pak David gak usah aneh deh. Orang kaya mah bebas. Iya, orang kaya istri bebas. 4, 5, 6, 7, 8. Yang penting tidak melampaui dari 9, tahu nggak?
Tapi kan masalahnya, Kenapa? statusnya istri saya itu masih bareng sama saya. Ya udah. Dan belum tentu istri saya juga mau sama Pak David. Yes. Jadi Pak David jangan aneh-aneh. Ya kalau sudah, ngomong. tinggalin aja. Kalau masalah surat perceraian, kamu gak punya biaya, biar aku yang nanggung semua, tahu nggak? Atau mungkin aku bakal ngasih uang sebesar ya 10 juta, kayak 15 juta supaya kamu tuh ikhlas dan rela Pak David, ngelepas istri kamu buat aku. saya mau kasih tahu ke Pak David, saya memang orang nggak punya, tapi saya nggak bakalan rela ngelepas istri saya untuk orang seperti Pak David. Jadi Pak David harusnya sekarang udah berhentilah, istri sudah 4, harta kekayaan juga udah banyak. Toh istri aku bahagia semua kok. Hah? Tapi Pak Dengan David juga, istri aku banyak, aku bisa membahagiakan dia. Sedangkan kamu istri satu doang, kamu sudah telantarkan dia, tidak bisa memberikan dia nafkah. Hah? Begini ya, Buat Pak apa David. kamu sebagai laki-laki merantau jauh-jauh, ninggalin istri kamu di sini? Sedangkan kamu gak punya. udah sekarang begini ya Pak David. Pak David orang kaya, tapi kan di daerah sini, di luar sana masih banyak orang yang lebih kaya dari Pak David. Lagian Pak David juga masih bekerja sama orang. Setidaknya aku dipandang sama orang sini, ya, tahu nggak? Dan saya juga Jauh-jauh deh. Dan saya juga gak pernah lihat kalau misalkan Pak David sekarang udah punya mobil. Nah, kalau memang Pak David itu ya kaya dan memang mengaku orang paling kaya, gak ada yang lebih kaya dari Pak David. Paling gak Pak David ya yang ngawal Kenapa? kalau ketika jalan ada bodyguard. Kamu tahu dari mana? Kemana-mana Makanya harus jangan bawa jauh-jauh mobil. kalau kerja, supaya kamu tahu perkembangan desa kamu ini gimana, supaya kamu tahu, kekayaan aku ini seperti apa. Kalau masalah mobil, kamu datang ke rumah, mobil apa yang kamu pengen lihat, aku bakal tunjukin. Kenapa? Masalah motor ini? Ya enggak, soalnya dari waktu saya Motor ini? berangkat merantau sampai sekarang motornya gak berubah. Motor ini sudah aku hadiahkan sama tukang kebun aku. Ya, aku pengen pakai motor ini aja. Kalau misalnya motor mah di rumah motor sport ada 5, tahu nggak? Hah? Kamu gak usah berpikir kemana-mana. Lihat keadaannya kamu, datang merantau jauh-jauh, gak pakai motor. Apa kamu gak malu? Cuma pakai koper doang kayak gini, yang isinya cuma baju yang nggak seberapa harganya. Dan ini apa nih? Ya, buat menafkahi istri kamu. Emang kamu masih mampu buat cari uang? Masih mampu? Udah, kamu gak bakalan mampu. Paling kamu pulang gara-gara kamu sudah gak bisa bekerja karena kamu udah ditendang oleh juragan kamu di sana. Udah, ngaku aja. Saya juga repot mau jelasin ke Pak David, juga gak ada gunanya. Saya sekarang mau buru-buru ketemu sama istri saya, dan saya juga gak ada waktu buat berbincang dengan Pak David, karena saya tahu semenjak saya hidup di sini, sebelum saya berangkat pergi merantau, saya udah tahu Pak David memang suka cari gara-gara sama orang di sini. Dan kalau berurusan sama Pak David, ya gak ada selesai-selesainya gitu. Udah, gini aja ya, aku kasih solusi sama kamu. Karena kamu gak bisa bekerja, ya kan? Aku tanggung hidup kamu, tapi kamu harus cerahin istri kamu buat aku. Ya, Tapi kamu tahu sendiri kan, aku dari dulu tertarik sama istri kamu. Tapi setelah ini Pak David juga gak bakalan ketemu sama istri saya. Saya juga bakalan ajak istri saya pergi dari desa sini. Emang dia Karena mau? Saya tahu kalau dia tetap berada di sini walaupun dia menjadi orang kaya setelah ini, ya Pak David bakalan tetap gangguin. Tapi saya pastikan Pak David juga bakalan menyesal karena Pak David sudah ngata-ngatain saya, ya udah memperlakukan saya dengan tidak baik. Kenapa? Jadi orang kaya. Orang kaya dari mana? Sedangkan suami yang dibangga-banggakan tidak memberikan kehidupan yang layak. Ya, itu yang bilang kamu bakal menjadi orang kaya. Oke. Ya. Dan aku yakin dan aku pastikan istri kamu itu bakalan menceraikan kamu dengan keadaan kamu yang kayak gini. Dan dia bakal memilih aku sebagai suaminya meskipun dijadikan yang kelima. Terserah Pak David. Sekarang saya mau pergi nemuin istri, jadi Pak David jangan Pergi ngadain aja. saya. Emang istri kamu di mana? Tahu nggak? Ya, nggak punya handphone kayaknya tuh. Kasian banget.
Eh, Kamu dari kapan di sini? Kenapa nggak ngabarin Sinta? Yaudah, sini panas. Nggak, ini kamu kenapa sih, Mas? Jadi kan sekarang aku udah pulang. Jadi Iya, cuman kamu kenapa nggak ngabarin aku? ya aku mau pulang ngabarin kamu juga gak enak. Ini kan keadaanku sekarang udah cacat. Ya aku juga udah lama ninggalin kamu kan buat kerja. Nah sekarang aku emang sengaja gak ngabarin kamu, terus aku pulang ya pengen ketemu sama kamu deh. Iya, tapi ini kamu kenapa, Mas? Kamu kenapa nggak ngomong sama aku kalau kamu pulang? Tapi ini kamu dalam keadaan kayak gini, aku bingung. Aduh Sin, suami kamu pulang-pulang bertahun-tahun, tahu-tahu cacat. Nih yang dibawa koper nih, paling cuma isinya baju aja. Ngapain sih Sin, kamu masih ngurusin orang kayak dia? Jangan-jangan dia mau numpang hidup lagi sama kamu. Mbak, udah dong, ini suami aku baru datang dalam keadaan kayak gini ya, tolong hargain dong. Ya aku kasihan aja lah Sin sama kamu. Kamu udah bertahun-tahun nungguin suami kamu pulang kerja, terus dia pulang-pulang dalam keadaan cacat kayak gini. Nanti kamu mau makan apa? Ya, Coba kamu jelasin deh, Mas, kamu aku kenapa? benar kata teman kamu deh. Ya aku udah cacat sekarang. Mending kamu bareng sama yang lain, gak apa-apa. Aku kesini cuma mau kasih kabar kalau aku udah pulang. Sebenarnya aku malu pulang buat nemuin kamu, soalnya kan aku udah lama. Mas, tapi aku nungguin kamu bertahun-tahun, kamu sekarang pulang terus kamu nyuruh aku buat sama orang lain. Maksud kamu apa sih, Mas? Ya, Udah Sin, gini. Sinta, kamu dengerin aku ya. Tadi kan kamu cerita ada Mas David yang ngajak kamu buat nikah sama dia. Kamu nggak usah ngomong dong. oh aku Iya, tadi enggak. juga udah ketemu sama itu deh, Ketemu sama siapa, Mas? si Pak David. Katanya dia Terus? mau nambah istri lagi, dan lebih parahnya dia ya bilang mau ngerebut kamu dari aku. Apalagi posisi aku sekarang cacat, aku cuma takut ya kamu ninggalin aku. Cuman kalau itu bisa buat kamu seneng, nggak apa-apa, aku juga paham kok. Mas, kamu dengar aku baik-baik ya. Aku nggak akan ninggalin kamu dalam keadaan apapun, Mas. Hanya demi laki-laki itu. Kamu sekarang mau duduk dulu atau mau istirahat dulu? Aduh Sinta, nggak usah deh. Mending kamu buang jauh-jauh laki-laki gak guna kayak gini. Nanti kalau kamu masih nerima dia bakal ngerepotin kamu, tau nggak? Udahlah kamu lama nunggu dia, terus sekarang dia pulang-pulang cacat. Jangan-jangan nanti pulang-pulang ke sini cuma taunya makan tidur. Kamu maksudnya apa sih, Mbak? Kamu itu teman aku loh. Terus sekarang suami aku dalam keadaan kayak gini, kamu ngata-ngatain suami aku. Aku bukan ngata-ngatain suami kamu, tapi ini emang faktanya sih, kamu dan aku. Kamu coba lihat Mas David itu kayak gimana sekarang. Walaupun istrinya 4, tapi kehidupan mereka itu seneng-seneng aja, fine-fine aja. Tapi aku udah punya suami, aku nggak bakal ninggalin suami aku dalam keadaan apapun. Ya udah kamu buang aja suami kamu. Itu repot sih. Mas, kamu jangan dengerin Mbak Zizi ya. Udah deh, nggak apa-apa, aku udah terbiasa, Kamu gak yakin usah kamu nggak istirahat. apa? Ya nggak apa-apa, tapi aku juga gak enak kamu juga dikomporin terus sama teman-temannya. Pasti kamu malu kan. Harusnya aku pulang ke sini ya aku bisa bawain kamu mobil, terus keadaanku harusnya sehat. Tapi ini kan udah keadaanku cacat, aku nggak bisa bawa apa-apa. Mas, buat kamu jangan pikirin itu, Mas. Sekarang kamu datang ke sini buat pulang nemuin aku udah seneng banget, Mas. Ya meskipun keadaan kamu sekarang lagi saat ini lagi kayak gini, aku mau kok ngerawat kamu, Mas. Asal kamu sampai sembuh. Terus Aku- kalau udah sembuh, dia bakal nyari perempuan lain. Percaya deh sih sama aku. Laki-laki model kayak gini itu udah banyak banget. Mbak, aduh, kamu mendingan sekarang pergi deh, Mbak. Kalau hanya untuk ngata-ngatain suami aku. Sinta, denger ya. Kamu itu harusnya berterima kasih sama aku. Karena aku itu udah ngasih tahu kamu, ngebuka pintu hati kamu biar kamu nggak nerima laki-laki yang model kayak gini doang. Apa coba yang bisa dibanggain dari laki-laki kayak gini? Mbak, tapi dia suami aku, Mbak. Aku wajib dong ngerawat dia karena dia udah nafkain aku. Aku sebagai istrinya. Sekarang Mbak Zizi mending sekarang pergi deh. Kamu keras kepala banget ya, Sin. Aku udah nolongin kamu, udah ngebuka mata hati kamu biar kamu lihat siapa sih dia sebenarnya. Cowok model kayak gini kamu bilangin sampai kamu ngusir aku. Lihat aja kamu ya. Kamu pasti bakal nyesel gak dengerin omongan aku. Dasar gak tahu terima kasih. Aku jadi gak enak dek sama kamu. Mas, Ya kan gimana ya, aku udah lama ninggalin kamu, tapi kamu masih mau ngebela aku dan terus masih mau setia sama aku. Coba misalkan perempuan lain,
suaminya udah seperti ini, pulang nggak bawa apa-apa, udah bertahun-tahun ditinggalin, pasti ya udah bareng sama laki-laki lain. Tapi kamu malah tetap setia sama aku jadi tambah malu sama kamu, Dek. Ini menurut Sinta ini hari paling bahagia buat Sinta, Mas, karena udah bertahun-tahun Sinta nggak ketemu sama Mas Bagas, dan hari ini kita ketemu. Sinta kangen banget sama Mas Bagas, tapi Sinta juga kecewa dan sedih karena keadaan Mas Bagas sekarang seperti ini. Cuman Sinta berjanji sama Mas Bagas, Sinta akan menjaga dan merawat Mas Bagas sampai Mas Bagas sembuh ya. Mas Bagas harus semangat untuk kesembuhan Mas Bagas sendiri. Tapi kamu yakin masih ya mau nerima aku apa adanya? Ya, sedangkan laki-laki di luaran sana masih banyak yang lebih sempurna dari aku, lebih baik dari aku, yang masih mau sama kamu, Dek. Sedangkan aku sekarang, jangankan kamu, perempuan lain yang cantiknya masih di bawah kamu itu gak bakalan mau lagi sama aku, Dek. Mas, tapi Mas Bagas itu harus ingat, sebelum Sinta jadi istri Mas Bagas, Sinta hanya seorang wanita biasa, Mas. Sinta hanya wanita desa, Sinta gadis desa. Tapi semenjak Mas Bagas menjadikan Sinta sebagai seorang istri, kehidupan Sinta udah cukup berubah karena Mas Bagas mau menafkahi Sinta dan menjadikan Sinta istri. Keadaanku udah cacat begini, kamu gak malu diliatin sama orang lain? Ya, perempuan secantik kamu mempunyai laki-laki yang cacat. Ya kalau misalkan keadaanku gak cacat ya mungkin masih oke lah. Tapi ya masa tiap kamu jalan nanti mau gandengin aku terus aku megang tongkat? Ya nggak Kan apa-apa, Mas. Ya mungkin musibah ini bisa menjadi kesempatan Sinta untuk menjadi istri yang baik buat Mas Bagas. Sinta akan ngerawat Mas Bagas. udah deh, sekarang tunggu bentar. Ini biar Sinta pegang. Halo Gung. Sekarang kamu kesini aja Gung. Ya kamu lurus saja di jalan yang tadi. Aku di pinggir jalan. Oke. Waalaikumsalam. Mas Bagas telepon. Oh enggak, ini ada temen aku. Jadi kan aku pulang kampung. Jadi dia mau kesini katanya. Oh gitu. Ya udah kalau gitu kita sekalian pulang gimana? Mas Bagas pasti capek kan? Kita tunggu di sini dulu dong, kan kasihan temen tapi aku kan deh. Mas Bagas lagi sakit Udah kayak deh, gini. sekarang gini deh, duduk dulu, aku mau ngomong. Aduh, ini bisa nggak sini Sinta bantu? Aduh, nggak apa-apa ya, Nggak apa. duduknya di sini. Nggak apa-apa kok. Tuh, jadi ada sesuatu yang mau aku omongin sama kamu, tapi tunggu temen aku datang dulu. Jadi, ya aku gak mungkin lah selama aku kerja bertahun-tahun ninggalin kamu, aku gak nyiapin sesuatu buat kamu deh. Ya, aku juga bakalan malu sendiri sama kamu seandainya aku gak bisa memberikan kebahagiaan buat kamu. Sedangkan ya aku tahu sendiri keadaanku cacat begini, aku pulang gak bawa apa-apa, kamu masih tetap setia sama aku. Jadi masa aku tega ngelihat, ya maksudnya masa aku tega misalkan aku pulang gak bawa apa-apa buat kamu. Mas, Sinta itu nggak masalah. Mas Bagas pulang dalam keadaan nggak bawa apa-apa. Yang penting Mas Bagas pulang dalam keadaan sehat ya, meskipun ada sedikit kecelakaan seperti ini, tapi kan Mas Bagas sekarang masih bisa bertemu Sinta. Sinta masih bisa melihat wajah Mas Bagas. Ih, bentar deh, aku mau nanya lagi sama kamu. Kamu serius? Aku cacat begini, aku pulang gak bawa apa-apa, kamu bakalan tetap mau nerima aku apa adanya seperti dulu waktu baru kita nikah? Ya serius Mas, karena Mas Bagas kan sebagai suami Sinta, Mas Bagas menjaga Sinta dengan baik. Tapi kan udah aku tinggalin bertahun-tahun. Tapi kan Sinta yakin kalau di sana Mas Bagas setia sama Sinta. Mas Bagas pasti mikirin Sinta juga kan? Ya iyalah deh, masa perempuan secantik kamu, sebaik kamu, dan setia kamu nggak aku pikirin, ya rugi lah aku. Ya udah, mending sekarang begini aja, kita tunggu teman aku dulu, sekalian aku sambil istirahat. Aku capek, kakiku juga sakit banget. Ya udah, soal Pak David tadi, Sinta minta maaf ya karena nggak cerita sama Mas Bagas. Udahlah, gak apa-apa. Aku tahu kamu nggak cerita soalnya takut bikin aku tersinggung kan. Ya udah, nggak apa-apa. Dah, mending kita istirahat dulu. Pijetin dong, sakit. Aduh, ini beritahu dulu biar nggak sakit. Mau masih sakit ya?
Gimana ya caranya aku bisa mendapatkan Sinta? Oh, dari mana sih? Ini tadi aku habis nganterin Sinta, terus tahu nggak? Suaminya itu pulang, tapi pulang dalam keadaan cacar loh, terus nggak bawa apa-apa. Beneran? Iya beneran. Terus orangnya di mana sekarang? Orangnya di sana. Mending kita samperin aja deh mas. Mas David kan suka sama Sinta tuh, sekalian aja kita permalukan Bagas semalu-malunya di sana. Ya, tadi aku udah ketemu sama Sinta dan aku ngajakin nikah sama dia, tapi dia tuh gak mau, tahu nggak? Iya, aku udah ngomong sama Sinta. Mending Mas David lah daripada Mas Bagas itu. Udah cacat sekarang. Ya udah kalau gitu kita samperin aja gimana? Kalau nyamperin mah gampang, tapi gimana caranya ya supaya Sinta itu bisa bicara sama suaminya? Gampang sih mas kalau menurut aku. Sekarang kan suaminya udah nggak punya apa-apa. Dia nungguin suaminya bertahun-tahun. Udah nggak bawa mobil. Aku Cacat udah loh dia ngomong, sekarang. udah ngomong semuanya kok. Udah ngancam dia segala, tapi dia tuh tetap nggak mau terain suaminya, tahu? Gimana kalau sekalian aku bikin Bagas itu nggak bisa berjalan? Hah? Sekarang itu kan masih pakai satu kaki buat berjalan. Ide bagus tuh mas. Kalau udah kayak gitu, aku yakin deh Sinta pasti bakal ninggalin Bagas ya kan? Ya udah, daripada kita banyak ngomong di sini ya, mendingan kita samperin Bagas sama Sinta. Aku mau bikin perhitungan. Oh iya. Motornya antar sini aja pakai. Iya, aku pakai motor kamu, nggak apa-apa kan? Emang kamu dari mana? Aku tadi habis nganterin Sinta beli-beli. Sudah sengaja. Oh, temen aku lama banget. Ini ya. nih orangnya. Apa mending kita Aduh, si Cacat lagi duduk-duduk. Ini yang kamu banggain? Hah? Ya. Gimana mau nopang hidupnya kamu? Nopang hidupnya sendiri aja udah gak bisa. Hah? Udah mendingan tinggalin aja ya. Kalau kamu mau cerahin, aku bakal biayai semuanya. Kamu nikah sama aku. Apa? Pak David, saya udah berkali-kali saya bilang jangan ganggu keluarga saya, Mas. Pak David, saya juga bingung. Saya harus manggil Bapak atau Mas. Dipanggil Bapak juga kelakuannya juga. Tapi nggak masalahnya benar. aku tuh suka sama istrinya kamu. Hah? Mas, Kenapa? Tapi kan Sinta udah bilang berkali-kali sama Mas David, Mas. Sinta nggak ada perasaan apapun sama Mas David. Lagi pula Mas David tuh udah punya istri 4. Sinta Aku juga udah pantang punya suami. ditolak sama wanita, tahu nggak? Hah? Sebelum aku bisa mendapatkan wanita yang aku cintai, aku bakalan menyerah. Hah? Apalagi sama ini nih. Kenapa? Sinta, Ini. Sin, percaya sama aku. Kalau soal perasaan nanti itu bisa timbul dengan sendirinya. Bener banget. Nggak perlu Nggak. dipaksa. Sekarang begini deh, Mbak. Kenapa nggak Mbak aja bareng sama orang ini? Iya. Kenapa aku harus kan- istri saya? Istri saya juga udah jelas-jelas masih punya suami. Dan saya juga gak ngizinin. Terus Mbak mau apa? Aku tuh sukanya sama istrinya kamu. Udah kamu ikhlasin aja, berapapun uang yang kamu minta ya. Saya bukan gak punya uang. Kenapa? Tapi takutnya aku dikira sombong saya. Ya udah, bentar lagi. Ya, Seberapa banyak sih uang kamu, hah? Ya dibandingkan uang aku. aku dari Uang tadi kamu udah. tuh gak ada apa-apanya. Aku dari tadi udah diem. Dan sekarang di depan aku dan di depan istri aku juga kamu kurang ajar. Kamu emang harus dikasih paham ya. Kasih pelajaran, hah? Ya, kasih pelajaran gimana? Kamu yang dikasih pelajaran. Udah tahu cacat. Sekarang sok belagak sombong lagi. Nggak Kamu punya duit berapa? Kamu aja cuma bawa koper isinya baju kayak gini. Mana mampu? Mau dikasih Ya, pelajaran Mas gimana? Hah? Ya. Udah mending kalian berdua sekarang pergi deh. Ngapain balik lagi Nah, ke sini? harusnya kalian berdua udah pergi dari tadi. Karena saya juga bosan ngelihat kalian berdua. Aku emang sengaja datang ke sini buat ngasih pelajaran sama suaminya kamu ini. Hah? Supaya itu kapok. Mas, suami aku punya masalah apa sih sebenarnya sama kamu, Mas? Masalahnya di sini karena suami kamu itu bisa memiliki kamu, tahu nggak? Hah? Ya, Ya. makanya ganteng dulu dong, baru bisa milikin istri aku. Kan? Ganteng tapi cacat. Sekarang udah gak. Tuh. Mas, Mau ngasih pelajaran sama aku. Hah? Digituin doang kamu udah mau jatuh, tahu nggak? Mas, kamu nggak punya hati ya? Suami aku lagi sakit, Mas. Sinta, udahlah, tinggalin suaminya kamu.
kemudian kamu nikah sama aku, udah beres. Kamu jangan langsung Aku udah ngomong masalah. Apa? Kenapa? Hah? Nggak terima? Jangan sampai bikin saya emosi ya. Saya juga bukan karena takut nggak ngeladenin kamu, karena saya tahu orang mana yang harus saya ladenin ketika dia berbicara. Kalau orang yang berbicara adalah seperti kalian berdua, ya ngapain saya ngeladenin? Karena kualitas kalian berdua itu masih di bawah rata-rata. Jadi mohon maaf, saya nggak ada waktu. Meskipun kamu gak ngeladenin aku, yang penting aku tuh ya bisa bicara sama Cinta. Aku gak butuh sama kamu sebenarnya. Ya, lah, emang kita berdua butuh sama kalian berdua. Ya. Emang pernah Kak Cinta minta bantuan sama kalian berdua selama saya tinggal merantau? Hah? Ya aku butuhnya Cinta itu menjadi istri aku yang kelima. Kamu gak usah macam-macam deh. Begini ya, Pak David yang terhormat dan Mbak yang terhormat, kalian berdua juga kayaknya gak ada kerjaan ya, ngurusin rumah tangga saya dan Cinta. Padahal dari tadi saya udah ngalah terus. Kamu juga ngata-ngatain saya diem. Dan kamu tadi juga sebelum saya ketemu sama Cinta, kamu juga udah ngata-ngatain saya. Orang yang saya banyak kan udah diem. Orang yang banyak pekerjaan itu yang orang yang nggak punya uang, tau nggak? Kalau orang udah banyak uang, ngapain harus bekerja? Nikmatin, sama istri-istri. Dan bentar lagi aku bakalan. Mas, udah cukup ya? Ini udah cukup. Nah, Belum cukup lah, Sin. ke tengah sekalian biar ditabrak. Kenapa? Nggak pernah lihat mobil bagus ya? Ini siapa ini? Pasti temen aku lah. Orang rame bos. Minta tolong dipegangin dulu, Gung. Sayang. Kakinya kok, ini kok dia nggak cacat sih? Aku tahu. Ini mobil siapa? Jadi biar aku kasih tahu di depannya mereka berdua. Jadi Kaki kamu? ya sebenarnya aku memang nggak cacat. Berarti? Nah jadi kesini aku pulang karena aku udah lama merantau, udah bertahun-tahun ninggalin kamu. Ya aku mau bikin kejutan. Jadi aku cuman pura-pura aja cacat. Dan mobil ini juga buat kamu. Dan setelah ini kayaknya aku harus ngajakin kamu buat pergi ke tempat kerjanya aku. Dan saya juga mau memperlihatkan sama kalian berdua. Mobil beginian saya juga masih banyak di tempat kerjaan saya. Cuman kalau misalkan saya bawa pulang ya saya nggak bisa bawa istri saya buat ke tempat kerja. Jadi kalian berdua gak usah sok-sokan. Kalau ngomongin masalah harta, kamu gak usah sok-sokan. Oh iya, nih, aku juga mau kasih uang buat kamu. Buat kalian berdua, kamu bawa aja. Ya, kayaknya kalian berdua udah hilang urat malunya. Sekarang masih mau ngandelin apa sama aku, ha? Mobil aku ada. Dan bahkan aku beli 2 rumah. Yang katanya rumahnya kamu paling besar di sini. Aku bisa. Jadi kamu gak usah sok-sokan. Aku kesini bawa sopir pribadi. Aku bukan sendirian. Ini semuanya. Nah, kamu masih kesana kesini bawa motor udah sok-sokan. Semuanya punya kamu. Iya, ini punya aku. Sin, kalau gini kamu mending sama suami. Kamu gak usah nyuruh-nyuruh ya. Ini urusan masalah rumah tangga aku. Kalian berdua gak usah sok-sokan. Kamu pelan banget ya. Iya kan, iya dong Pak. Dia punya semuanya kan, punya uang, punya mobil. Yaudah nih, ini aja guys. Ya aku gak bakalan ganggu istrinya kamu lagi kok. Kamu sekarang takut karena kamu udah tahu siapa aku sebenarnya. Ya aku minta maaf deh. Aku gak bakalan ganggu dan bikin usil sama keluarganya kamu lagi. Gung, jasa aku minta tolong nih. Saya minta tolong dipegang. Berarti di luar Jadi, sana. bentar lagi aku sekalian ada meeting. Kamu juga sekalian ikut ya. Meeting. Ya iya sayang. Berarti udah punya perusahaan. Iya dong. Kalau udah pakai jas. Mas. Jadi biar kalian berdua tahu. Aku dari tadi juga udah diem sama kalian berdua. Aku masih kurang baik gimana sama kamu. Istri aku mau kamu ambil. Dan kamu juga nyuruh istri aku buat ninggalin aku. Sekarang begini. Jangan mencampuri rumah tangga orang lain. Kamu urus dulu urusan kalian. Jadi gak usah ikut campur. Kalian harus tahu batasan. Mana yang bisa kalian campuri dan mana yang gak harus kalian campuri. Ya. Saya heran kenapa di zaman sekarang masih ada model seperti kalian berdua. Iya, kita minta maaf. Cinta, aku Udah. minta maaf ya. Sin. Sekarang gini aja deh. Mending kalian berdua langsung pergi dari sini. Daripada motor ini aku tendang. Dan daripada aku harus nyingkirkan kamu dari daerah sini. Iya udah. Ya. Sin, aku pergi dulu ya. Makasih ya uangnya.
Kalau kalian masih macam-macam lagi sama aku, kalian berdua bakalan terima akibatnya. Kita gak bakalan kok. Sayang, Terus ini mending sekarang kita langsung masuk mobil aja. Kita langsung pergi rapat. Nanti setelah acara meetingku udah selesai, kamu kemasin barang-barang, kita langsung pergi. Kamu harus ikut ke tempat kerja aku. Di sana rumahnya jauh lebih layak dan lebih bagus, ini oke? kamu beneran udah nggak apa-apa. Ya gak apa-apa lah. Gung, Ya bos. sayang. Inilah kita siapa bos? Ayo dong. Kamu seneng ya? Tahu kan alamatnya? Tahu bos.